فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memanjangkan usia kita sehingga kita memasuki tahun 2025 dan kita masih bisa berkumpul kembali di dalam majelis yang mulia ini. Maka nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita semua, marilah kita gunakan sebaik mungkin untuk banyak beribadah, banyak berbuat baik, banyak beramal soleh. Kata ulama, apabila pintu-pintu kebaikan itu masih dibukakan untukmu, falyusri ilaihi, bersegeralah mendatangi pintu kebaikan itu, karena kamu tidak tahu kapan pintu itu ditutup dari kamu. Jadi selama kita masih ada kesempatan untuk memasuki pintu-pintu kebaikan, maka lakukanlah. Semoga Allah memberkahi usia kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan perdana kita di tahun 2025 ya. Pertemuan perdana. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan kemarin pembahasannya sampai mana? Tentang membangun pasar Islam ya. Kita tahu bersama bahwa ketika Nabi menetap di kota Madinah, ada 3 program pokok beliau yang beliau bangun. Pertama, beliau membangun masjid. Jadi beliau ingin umat Islam ini memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Kalau hubungannya kuat dengan Allah, maka mudah mempersatukan hati mereka, karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu Bapak Ibu kalau tujuannya sama, yang dicari sama, mudah untuk dipersatukan. Tapi kalau tujuannya beda, niatnya beda, yang dicari beda, maka susah untuk bersatu. Jemaah yang Allah. Kemudian yang kedua, Nabi membangun persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Jemaah, ada 90 orang yang dipersaudarakan saat itu, 45 muhajirin, 45 ansor. Jemaah. Jadi setelah Nabi membangun kekuatan hubungan dengan Allah, maka Nabi membangun kekuatan hubungan antar sesama kaum muslimin, terutama muhajirin dan ansor. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Artinya dari sejarah ini kita belajar ya, bahwa kita tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tapi kita juga harus memperkuat hubungan kita dengan manusia, Bapak Ibu. Makanya dalam metode yang diajarkan Nabi ya, kalau kita ingin memilih sesuatu atau menentukan sesuatu atau ingin memutuskan sesuatu, itu metodenya 2, Bapak Ibu. Pertama, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta petunjuk kepada manusia. Minta petunjuk kepada Allah dilakukan dengan sholat istikharah. Sedangkan minta petunjuk kepada manusia dilakukan dengan cara musyawarah. Kata Nabi, ma nadima man istakhara, ma khaba man istakhara, wa ma nadima man istasyara. Gak akan rugi, gak akan nyesel orang yang istikharah, dan tidak akan nyesel orang yang bermusyawarah. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa kita tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan Allah, tapi perkuat juga hubungan kita dengan manusia, bangun ukhuwah di antara kita. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi sebagai program pokok
tahun pertama di kota Madinah adalah apa? Membuat piagam Madinah atau undang-undang Madinah. Jemaah rahimahumullah. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi, tapi ini bukan termasuk program pokoknya Nabi ya, adalah membangun pasar. Nabi termotivasi untuk membangun pasar, Bapak Ibu, sebenarnya bukan untuk membuat umat Islam cinta kepada dunia, tidak. Justru yang Nabi takutkan terhadap umat Islam ini adalah kekayaan, bukan kemiskinan. Kata Nabi, aku takut harta dibentangkan kepada kalian, lalu kalian lupa kepada Allah dan kalian dibinasakan sebagaimana umat terdahulu. Jadi Nabi ini lebih takut kita kaya daripada miskin. Kita lebih takut kaya atau miskin? Hah? Kita lebih takut miskin. Jemaah rahimahullah. Ya. Baik, enggak apa-apa. Artinya apa? Kelas kita ini bukan kelasnya Nabi. Kelasnya Nabi itu mereka bisa kaya tapi memilih hidup miskin. Jemaah rahimahullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimahullah, jadi bukan untuk membuat umat Islam ini cinta dunia, tapi waktu itu Nabi melihat pasar dikuasai oleh orang Yahudi, sedangkan di pasar Yahudi itu banyak transaksi riba. Jemaah rahimahumullah, banyak transaksi yang zalim, mengurangi timbangan. Maka Nabi punya inisiatif membangun pasar yang semua transaksinya, semua pengelolaannya itu menggunakan syariat Islam, Bapak Ibu. Nah sekarang kita untuk mencari lembaga keuangan yang murni syariat Islam itu susah. Bahkan bank syariah pun walaupun bunyinya syariah, tapi prakteknya banyak yang tidak syariah. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi bukan syariah itu, tapi syari B. Syariah, syari B. Baik. Tapi masih mending lah bank syariah dibandingkan bank konvensional. Jemaah rahimahumullah. Ya. Baik. Sekarang kita masuk poin pembahasan berikutnya, yaitu jihad perang. Tahun pertama belum ada perang. Kemudian tahun kedua baru Allah memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk perang. Jemaah rahimahullah. Maka masuk tahun kedua. Tahun pertama Nabi fokus kepada yang tiga tadi ya, membangun masjid, membangun persaudaraan, membuat undang-undang. Tahun kedua Allah perintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk berperang. Jemaah rahimahullah. Ya. Maka malam hari ini kita akan bahas tentang jihad perang, Bapak Ibu. Apa makna jihad? Jihad artinya bersungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh apa saja itu bisa disebut dengan jihad secara bahasa. Jangan sungguh-sungguh belajar ya jihad, sungguh-sungguh bekerja juga jihad, sungguh-sungguh sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu juga jihad. Jemaah rahimahumullah. Jadi jihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah Bapak Ibu ada dua pengertian. Ada pengertian secara umum, ada pengertian secara khusus. Secara umum, jihad itu adalah segala perbuatan seorang muslim yang dilakukan dengan kesungguhan untuk mencari ridha Allah. Jangan datang ke majelis ini, ya kan, dengan kesungguhan, tidak hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan kesungguhan. Maka duduknya panjenengan di majelis ini dikatakan sebagai jihad. Ada seorang suami berangkat kerja, sungguh-sungguh kerjanya, nggak main-main. Kan ada orang kerja itu cari nafkah tapi main-main, ya kan? Dia nge-Grab atau Maxim atau Gojek, tapi ketika ketemu dengan teman-temannya dia main game. Jadi kalau ditanya sama istrinya, kok sehari cuma dapat 15.000 mas? Iya, hari ini orderannya sepi. Padahal dia kerjanya cuma sedikit, banyak main game dengan teman-temannya. Jemaah rahimahumullah, ya kan?
Nah maka ini tidak bisa disebut jihad. Laki-laki yang bekerja mencari nafkah disebut jihad itu bila dia sungguh-sungguh bekerja, walaupun hasilnya tidak seberapa, tapi kalau dia sungguh-sungguh mengeluarkan keringat, serius, ya, dengan segala kemampuan dan kekuatan yang dia miliki, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, laki-laki, bapak-bapak, kita ini mulia karena kita cari nafkah. Kalau perempuan itu mulia karena dia 3: mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau perempuan tidak mengandung dan tidak melahirkan, Bapak Ibu, maka perempuan tidak bisa menjadi orang yang mulia. Jemaah rahimahullah, susah untuk menjadi orang yang mulia. Nah, kita mulia Pak, ya kan? Karena kita mencari nafkah. Maka sebisa mungkin kita ini jangan sampai nggak cari nafkah, walaupun sudah pensiun dari kantor, sudah tetap sebisa mungkin cari nafkah. Entah buka toko di rumah atau keluar transaksi, selama badan masih kuat, ingatan juga masih kuat, cari nafkah, ya kan, supaya kemuliaan kita terus berjalan, terus berlanjut, Bapak Ibu, ya kan. Masa jadi laki-laki diam di rumah tidur, kok nggak mikir, nggak keluar rumah cari nafkah? Itu bukan laki-laki yang mulia. Maka panjenengan kalau cari bantu untuk anak perempuan panjenengan, pertama yang dilihat tentu agamanya, yang kedua adalah siapkah bertanggung jawab dia bekerja keras mencari nafkah. Ya. Makanya mencari nafkah itu disamakan oleh Nabi dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak-bapak yang kurus ini karena mencari nafkah nanti dinilai pahala jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian secara istilah, ya, secara khusus jihad itu adalah memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin, bahkan menyatakan permusuhan terhadap umat Islam. Nah, jadi jihad arti umum, ada arti khusus. Di zaman Nabi kalau disebut jihad berarti itu perang melawan orang-orang kafir yang berusaha memerangi kaum muslimin. Jemaah rahimahullah. Nah, adapun yang akan kita bahas malam hari ini adalah jihad perang, bukan jihad secara umum, tapi dia secara khusus. Kemudian jihad perang, macam-macam jihad. Jadi macam-macam perang itu ada 5. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Subhanallah. Jadi sebelum memerangi yang lainnya, kita harus belajar melawan diri kita sendiri. Karena ada orang bisa melawan orang lain, karena orang itu tidak akan bisa melawan orang lain kalau dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Ada kisah menarik Bapak, itu kisah Raja Talut. Waktu beliau diangkat menjadi seorang raja oleh Bani Israel atas kehendak Allah SWT melalui nabi mereka, ya kan? Waktu itu Raja Talut membawa 80.000 pasukan untuk menyerang Raja Jalut yang zalim. Nah, kemudian ketika pasukan itu sudah berjalan, Raja Talut berkata kepada mereka, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sungai. Jadi nanti beberapa kilo kalian akan bertemu dengan sungai. Airnya segar, bersih. Siapa yang minum dari air sungai itu, maka tidak termasuk tentara kami, kata Talut. Siapa yang tidak minum, berarti dia termasuk tentara kami, dan dia berhak untuk ikut perang melawan Raja Jalut, kecuali dia minum hanya 1 cidukan tangan. Dia tetap menjadi tentara, tetap menjadi anggota perang. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di tengah padang pasir, ya kan, naik turun gunung, kemudian capek,
haus, panas, lalu melewati sungai yang jernih, yang segar airnya. Jemaah rahimakumullah, siapa yang tidak tergiur untuk minum? Bapak Ibu. Tapi Raja Tolut itu ingin menguji dua. Pertama, ingin menguji sejauh mana mereka taat kepada pimpinan perang. Kalau mereka tidak taat kepada pimpinan, apa gunanya diajak perang? Bisa jadi karena mereka tidak taat membuat pasukan itu kacau balau. Yang kedua, Raja Tolut ingin menguji mereka sejauh mana mereka bisa melawan diri mereka sendiri. Jemaah rahimakumullah. Kan boleh minum asalkan hanya satu cindukan. Jemaah rahimakumullah. Nah, biasanya orang kalau sudah haus Bapak Ibu, ya kan, disuruh minum hanya satu cindukan bahkan. Kalau dia tidak bisa melawan dirinya sendiri, dia nggak mungkin hanya mengambil satu cindukan. Ya kan, dia pasti menceburkan dirinya ke dalam sungai itu dan minum sepuasnya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, ibarat orang puasa, Bapak Ibu, itu kan banyak orang buka puasa ini tidak bisa melawan dirinya sendiri, ya kan. Jadi ketika azan maghrib, jemaah rahimakumullah, dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Semua dimakan, semua diminum, akhirnya apa? Badannya berat. Kemudian dia malas untuk sholat maghrib, malas untuk sholat isya, malas untuk sholat tarawih. Jemaah, itu awalnya dia puasa bisa melawan dirinya sendiri, tapi ketika dia buka puasa ternyata dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Jemaah rahimakumullah. Jadi melawan diri kita sendiri ini penting, Bapak. Ya kan? Akhirnya waktu itu jemaah rahimakumullah, dari sekian banyak pasukan, ya, ada sekitar 70.000 orang. Ada sekitar berapa? 70.000 orang, Bapak. Mereka semuanya menceburkan dirinya ke dalam sungai dan mandi dengan air sungai itu, dan mereka jelas tidak termasuk anggota perang dari Raja Tolut. Kemudian sebagian lagi minum tapi cuma satu cindukan tangan saja, sedangkan yang lain jumlahnya 313 itu ya tidak minum dan juga tidak menceburkan dirinya ke dalam sungai. Nah, 313 inilah yang pada akhirnya di akhir kisah, Bapak Ibu, yang lolos sebagai tentara Raja Tolut. Kemudian 313 inilah yang diizinkan oleh Allah untuk mengalahkan Raja Jalut yang pasukannya ribuan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi melawan diri sendiri itu kan penting. Jadi kalau panjenengan punya perusahaan, punya apa, untuk mengetes salah satu calon dari orang yang melamar pekerjaan itu, zaman keluar itu tes ininya, bagaimana bisakah dia melawan dirinya sendiri. Buat dia marah, bisakah dia melawan amarahnya. Buat dia jengkel dan seterusnya. Itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya kan, tes psikologi, Bapak Ibu. Nah, maka jihad perang yang pertama itu, yang pertama harus kita lakukan adalah jihadun nafsi, perang melawan diri sendiri. Jadi kalau kita mendapati sesuatu yang bikin kita emosi, yang bikin kita marah, nah itulah waktunya kita berperang melawan diri kita sendiri. Kemudian ketika kita bersyahwat, ketika kita memuncak hawa nafsu kita, jemaah rahimakumullah, nah kemudian kita ingin melakukan perbuatan yang haram dengan syahwat itu, disitulah kita melawan diri kita sendiri, jemaah rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan jihad melawan diri sendiri ini termasuk jihad yang paling susah, yang paling besar, Bapak Ibu. Ya kan? Memang yang paling susah itu melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan, jihad memerangi setan. Jadi kunci kita bisa menang melawan setan, Bapak Ibu, itu kita harus menang melawan diri kita sendiri. Karena setan ini masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi hawa nafsu kita, mempengaruhi keinginan-keinginan kita, jemaah rahimakumullah. Nah, jihad memerangi setan ini bukan pakai pedang, bukan pakai jimat. Karena ada orang supaya nggak kena setan pakai jimat, anaknya dikasih jimat,
tangan kanan jimat, tangan kiri jimat, dikalungkan jimat, di pinggangnya ada jimat, Bapak Ibu, supaya tidak diganggu setan. Itulah setan sebenarnya. Ya, jadi jihad melawan setan ini, jemaah rahimakumullah, tidak menggunakan jimat, tidak menggunakan mantra-mantra, tapi jihad melawan setan itu satu, Bapak Ibu. Apa? Dengan nama Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillah. Karena Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Apabila setan sudah mulai menggoda engkau, berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi kalau kita sudah merasakan gangguan, godaan, bisikan yang tidak baik, langsung sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Langsung sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih kuat gangguan dan bisikan itu, sebut lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Jadi kalau misalnya panjenengan pengen marah, pengen melampiaskan amarah, ya kan? Langsung sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka marah itu akan mereda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad perang melawan setan. Jemaah rahimahumullah. Ya kan? Ada sebagian orang perang melawan setan malah datang ke dukun. Nah, itu setan melawan setan. Ya, setan yang beneran tertawa, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi itu tertipu, dukunnya tertipu, orang yang datang ke dukun itu juga tertipu, jemaah. Yang ketiga, jihadul kufar. Jihad memerangi orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi kita ini boleh memerangi orang kafir dengan syarat orang kafir itu memerangi kaum muslimin. Nah, cara memerangi orang kafir tidak ada lain kecuali dengan pedang, dengan senjata.